Pertama, trading makro fundamental itu bukan trading news, teman-teman. Pertama, trading makro fundamental itu bukan trading news, teman-teman. Kita melihat suatu data yang muncul, angkanya apa, lalu kita punya suatu teori, kalau dia bagus kita buy, kalau dia jelek kita sell, contohnya. Nah, langsung kita eksekusi tradingnya. Hanya dari satu data, dari satu teori, lalu kita langsung eksekusi berdasarkan teori yang kita punya. Tapi teman-teman juga tahu sendiri bahwa biasanya hal tersebut tidak sesuai di market, ya, betul ya. Harusnya dia naik, ternyata dia malah turun. Harusnya dia turun, malah dia naik. Atau malah harusnya dia ada suatu trending, ternyata dia tidak kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah trading news itu hanya terjadi gerakan harganya hanya sebentar saja, hanya beberapa menit atau hanya beberapa jam doang, ya. Berbeda dengan makro fundamental, teman-teman. Makro fundamental ini tradingnya jangka panjang, ya. Trading makro fundamental itu dilakukan oleh trader-trader institusi dengan time frame-nya adalah untuk ditahan posisinya, di hold positionnya itu bisa sampai minimum 3 bulan, bisa sampai setahun, 2 tahun, bahkan terkadang bisa sampai 3 tahun kalau memang trennya sangat panjang, atau istilah saya super trend. Nah, kita sebagai trader yang memakai makro fundamental tujuannya adalah mencari, mengidentifikasi super trend tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan profit ribuan bip dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Tradingnya santai, tidak mengganggu aktivitas harian kita karena transaksinya lebih jarang, dan bisa dibilang sebagai investasi, tapi tidak mengenal kondisi ekonomi, ya. Mau ekonomi bagus, ekonomi lagi jelek, mau harganya naik, harganya turun, kita bisa selalu trading, bisa selalu investasi dan menghasilkan keuntungan. Apa bedanya ini dengan analisa teknikal? Dan apakah trader institusi memakai analisa teknikal? Trading makro fundamental posisinya adalah untuk memprediksi arah market, arah harganya ini mau naik atau mau turun. Ketika kita sudah tahu arahnya, apakah kita langsung serta-merta masuk? Oh, ini kemungkinan akan naik menurut analisa kita. Oh, ini bakal naik, kita langsung buy. Tidak begitu, teman-teman. Jadi trader institusi, para big player, big boys, hedge fund, bank-bank itu ketika melakukan transaksi trading yang untuk investasi, ya, maksudnya, ya, bukan yang scalping, ya, karena mereka juga ada yang melakukan scalping, biasanya hedge fund. Kita tidak bahas itu. Ketika mereka melakukan trading makro fundamental, mereka memasukkan sejumlah teknik untuk menentukan timing entry-nya dan juga timing exit-nya. Salah satunya untuk menentukan timing entry exit itu adalah analisa teknikal. Jadi posisi analisa teknikal untuk timing, ya. Bagi trader institusi, teknikal itu timing, bukan untuk menganalisa akan naik atau turun. Bagi trader institusi, makro fundamental lah yang dipakai untuk menentukan harga naik atau turun. Kita ibaratkan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ramalan cuaca, mungkin di Google sekarang sudah ada, ya, aplikasi untuk menentukan di daerah sekarang daerah ini hari ini kemungkinan cuacanya hujan atau cerah atau mendung atau seperti apa, ya. Kita bisa lihat di handphone setiap harinya. Nah, teman-teman, ketika peramal cuaca membuat ramalan, menurut teman-teman apa sih yang dia analisa, teman-teman? Ada 2 skenario. Pertama, apakah dia melihat data, misalnya ini di Indonesia, ya, ada cerah, ada hujan, ada mendung. Apakah dia melihat data beberapa cuaca di beberapa hari sebelumnya? Apakah beberapa hari sebelumnya itu cerah, terus bulan ini memang dominannya cerah, lalu dia memprediksi bahwa besok dan seminggu ke depan itu cuaca akan cerah juga. Menurut teman-teman, apakah dia hanya melihat data masa lalu cerah hujan mendung di beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu? Apakah itu saja? Atau dia menganalisa lebih dalam lagi, teman-teman? Dia menganalisa, dia mencari data kecepatan angin, arah angin, suhu udara, kelembaban udara. Apa yang
mereka lakukan? Yang pertama, yang hanya data masa lalu, cerah hujan mendung, atau yang kedua, arah angin, kecepatan angin, suhu, kelembaban udara. Saya yakin teman-teman juga paham bahwa yang dilakukan peramal cuaca tentu menganalisa yang kedua, ya, kecepatan angin, kelembaban udara, arah angin, dan sebagainya ya, suhu udara. Itulah yang dianalisa oleh peramal cuaca, dan analisa itu harus diupdate setiap ya berkala ya. Kalau dia analisa hari ini, dia analisa hari ini sambil memprediksi arah angin sehingga dia bisa membawa udara dari daerah satu ke daerah lain, termasuk ke daerahnya sini, seperti itu. Begitulah posisi analisa teknikal terhadap analisa makrofundamental. Kenapa trader institusi memakai makrofundamental untuk menentukan buy apa sell, cerah atau hujan. Nah, kalau data masa lalu cerah hujan, beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, itu namanya analisa teknikal kalau di trading. Beberapa hari lalu trennya naik, beberapa bulan lalu dia trennya naik. Tapi kan kita bisa saja dia reversal suatu waktu. Sama seperti cuaca, teman-teman. Secara teori, secara kebiasaan, bulan sekian sampai sekian dia musim hujan, bulan sekian sampai sekian dia musim kemarau. Tapi belum tentu seperti itu. Bisa jadi ada peristiwa-peristiwa luar biasa atau peristiwa-peristiwa anomali sehingga kondisinya berubah. Peramal cuaca harus bisa mengidentifikasi perubahan tersebut. Apakah karena perubahan iklim, apakah karena mungkin ada kebakaran hutan, seperti itu di Australia sehingga kita mengalami hujan yang cukup lebat. Kemungkinan itu sangat-sangat berkorelasi karena ada perubahan suhu yang ekstrim yang tidak biasa. Nah, itulah tugas dari makrofundamental. Kenapa posisi makrofundamental di atas dari teknikal? Karena teknikal itu tentang pola hasil dari masa lalu. Makrofundamental itu mengidentifikasi jauh lebih dalam lagi, jauh lebih detail lagi, dan dari sejumlah variabel tadi ya, ada suhu, kelembaban, kecepatan, itu diolah dan dicari patternnya. Kalau suhunya sekian, kemungkinan hujannya gimana? Kalau arah anginnya sekian, kemungkinan hujannya gimana? Nah, kalau di makrofundamental, suhu, kecepatan udara, arah angin, kelembaban itu, indikator-indikator tersebut itu adalah indikator-indikator makroekonomi. Kira-kira begitu. Begitu juga ketika misalnya contoh lain, ada dua klub sepak bola bertanding, teman-teman. Apakah kita akan menentukan siapa yang dari dua klub itu, siapa yang akan menang menggunakan data masa lalu? Oh, klub ini biasanya menang 10 kali pertandingan sebelumnya dia menang. Yang klub satunya dia 5 kali menang, 5 kali kalah. Berarti yang A akan menang, yang B akan kalah. Apakah seperti itu? Tidak bisa. Ini sama, mirip banget seperti tadi meramal cuaca, teman-teman. Suatu klub bisa berubah dalamannya ya, klubnya. Pemainnya bisa berubah, ada transfer antar pemain, ada jual beli pemain. Pelatihnya juga bisa berubah. Dimana gaya tiap pelatih tentu akan mempengaruhi si tim sepak bola tersebut, sehingga hasil pertandingannya yang biasanya dia suka menang, dia jago, tiba-tiba dia jadi nggak jago lagi. Saya rasa teman-teman yang mengamati sepak bola pasti paham terhadap hal ini. Susunan pemain dan pelatih sangat-sangat penting. Begitu juga makrofundamental, teman-teman. Itu adalah kita mencari tahu dalamannya suatu ekonomi. Pemainnya, susunan pelatih itu dalamannya. Kalau dalamannya berubah, hasilnya berubah. Kalau kita hanya teknikal, maka kita hanya melihat hasil di masa lalu. Biasanya dia menang, biasanya dia kalah, biasanya dia nggak jago-jago banget. Itu biasanya. Tapi kan bisa terjadi perubahan. Saya rasa cukup jelas ya teman-teman dari perbedaannya. Kira-kira gambarannya begitu untuk perbedaan makrofundamental dengan trading analisa teknikal dan juga trading news yang sering kali disebut-sebut sebagai trading fundamental. Makrofundamental yang benar memang memakai data makroekonomi, tapi tidak seperti itu, tidak langsung datanya keluar langsung kita buy, kita sell. Enggak, kita olah dulu teman-teman. Mengolahnya gimana? Mengolahnya menggunakan data analisa statistik dan kita cari pola historisnya. Kalau datanya seperti ini, kita buy apa sell. Seperti ini bukan berarti datanya bagus apa jelek, enggak, tapi diolah dulu kita sampai dapat angkanya. Analisa makrofundamental itu analisa kuantitatif. Kita mencari angka-angkanya. Angkanya berapa saya bisa buy, angkanya berapa saya sebaiknya sell, angkanya berapa saya diam saja. Kita simpulkan kembali bahwa trading makrofundamental berbeda dengan trading analisa teknikal dan juga berbeda dengan trading news. Kenapa berbeda dengan trading analisa teknikal? Analisa teknikal itu mencari pola data historis, tapi data historis yang dia cari, yang dianalisa adalah pola dari hasil akhir. Hasil akhirnya adalah candlestick-nya ya,
Apakah dia naik, apakah dia turun, itu hasil akhirnya dicari polanya dengan harapan bahwa pola tersebut berulang. Berbeda dengan trading makro fundamental, dia mencari pola data historis dari penyebabnya, bukan hasil akhirnya, tapi penyebab dari hasil akhir tersebut. Penyebabnya adalah ya indikator-indikator makroekonomi tersebut yang mempengaruhi kondisi perekonomian, sehingga ujung-ujungnya mempengaruhi pasar forex, pasar saham, pasar obligasi. Bagaimana dengan trading makro fundamental terhadap trading news atau disebut trading fundamental, biasanya disebut begitu. Trading makro fundamental berbeda sekali dengan trading news, karena trading news meskipun sama-sama menganalisa data makroekonomi, tapi trading news tidak pernah mencari pola historisnya. Sedangkan trading makro fundamental mencari pola historis menggunakan analisa statistik dan analisa korelasi. Korelasi antara indikator makroekonomi tersebut secara statistik dibandingkan terhadap financial market, ya, terhadap forex-nya atau terhadap pasar saham dan pasar-pasar lainnya di pasar finansial. Baik teman-teman, sekian dari saya Jimmy Jonathan. Semoga videonya bermanfaat. Bila dirasa memang bermanfaat videonya, silahkan beri jempol atas. Bila dirasa videonya tidak bermanfaat, maka teman-teman bisa beri jempol bawah. Dan teman-teman sendiri boleh silahkan sharing di kolom komentar. Selama ini tradingnya memakai trading apa? Apakah teknikal, apakah trading news atau fundamental, atau sudah memakai trading makro fundamental juga? Silahkan bisa diceritakan juga bagaimana pengalaman selama ini trading menggunakan metode-metode tersebut. Selain itu teman-teman juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang trading makro fundamental dengan menonton video-video kami lainnya, atau juga teman-teman bisa mengikuti pelatihan dari kami melalui workshop ataupun private training, kursus private tentang makro fundamental trading.